Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas masalah pelakor menurut hukum Islam. Mengenai masalah ini, tak sedikit orang yang mengatakan seperti ini. Menggoda suami orang itu boleh karena suami boleh berpoligami. Yang tak boleh adalah istri menolak suami berpoligami lalu meminta cerai. Maka istri seperti ini masuk neraka. Begitulah perkataan banyak orang. Tak sedikit orang mengatakannya baik di media sosial maupun di kehidupan nyata. Benarkah perkataan ini? Ikuti terus ulasan ini, insya Allah Anda akan diberikan ilmu yang padat, berisi, dan baik. Pelakor dalam fikihnya adalah mukhabbib atau mukhabbibah. Mukhabbibah itu pelakor, mukhabbib pebinor. Kata ini berasal dari kata khabbaba yukhabbibu takhbib atau bermakna khoda'ahu wa afsadahu wa gharrarahu. Menipu, merusak, membahayakan. Kenapa at-takhbib berarti menipu dan membahayakan dan hukumnya haram? Karena hasil dari takhbib ini adalah rusaknya bangunan rumah tangga orang lain, di mana kerusakan ini adalah pelanggaran atas 3 maqasid syariah sekaligus, yaitu hifdzun nasl, hifdzul mal, hifdzun nafas. Karena perceraian ini bukan hanya hak suami dan hak istri yang dirusak, melainkan hak hidup, hak bahagia, hak pendidikan, dan banyak lagi hak anak-anak yang dirusak. Kenapa takhbib ini dosanya sangat besar? Karena sebenarnya at-takhbib ini adalah sebuah tindakan yang bekerjasama dengan iblis tanpa diketahui oleh pelakunya. Makanya jika ada orang yang menggoda istri orang lain, lalu istri tersebut menanggapinya, meskipun awalnya tidak ada rasa apa-apa, lama-lama akan ada rasa aneh yang akan membuatnya lebih mencintai laki-laki lain itu ketimbang suaminya sendiri. Karena di sana ada kerja iblis dan pasukannya, yaitu para setan. Dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan kembali oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut, kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah satu di antara setan kepada iblis mengatakan, "Wahai iblis, aku telah melakukan ini dan itu." Iblis mengatakan apa? "Ma suna'ta syai'an." Summa yaji'u ahaduhum fayaqul. Yang lain datang, setan yang lain datang mengatakan, "Ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi." Aku telah menggoda manusia, aku tidak meninggalkannya kecuali aku telah membuatnya berpisah dengan istrinya. Lalu iblis mendatanginya, mendekatinya dan mengatakan, "Ente setan hebat, luar biasa ente." Begitulah, Anda sudah tahu bahwa perceraian, hancurnya bangunan rumah tangga adalah tujuan utama iblis dan para setan. Kenapa? Karena dengan perceraian lahirlah banyak maksiat. Di antaranya adalah kasus broken home ini, tak sedikit orang yang mengakhiri hidupnya. Karena kasus broken home ini, tak sedikit anak-anak yang awalnya baik-baik saja menjadi rusak mentalnya. Komnas Anak pada tahun 2011 melakukan penelitian pada 1.851 anak yang melakukan kejahatan seperti pencurian, kekerasan, perkosaan, narkoba, perjudian, dan penganiayaan, dan seterusnya adalah anak-anak dari keluarga broken home ternyata. Dari sini lahirlah hal-hal yang mengerikan lainnya yang tidak kita bisa bayangkan. Inilah yang membuat tindakan menggoda istri atau suami orang menjadi sangat mematikan jika ditanggapi. Karena takhbib ini dibantu secara langsung oleh iblis dan pasukannya. Ini pula yang membuat dosa pelakor, dosa takhbib masuk dalam dosa sihir. Dalam mazhab Maliki, pernikahan yang dilakukan karena takhbib ini adalah pernikahan yang tidak sah. Artinya hubungan suami istri yang dilakukan pasca rusaknya rumah tangga yang terdahulu adalah perzinahan. Dasar dari haramnya takhbib ini adalah riwayat Abu Hurairah. Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi. Bukan golongan kami orang yang menggoda perempuan untuk bercerai dengan suaminya atau orang yang menggoda budak agar tidak lagi ikut dengan tuannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Bazzar tanpa lafadz aw 'abdan ala sayyidihi. Riwayat serupa juga disampaikan oleh Abu Bakar bin Quhafah, la yadkhulul jannah khabbun. Tidak masuk surga orang yang menggoda istri atau suami orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Kalau tadi Imam Malik atau mazhab Maliki mengharamkan pernikahan pasca terjadinya pelakor atau takhbib, jumhur ulama berbeda. Jumhur ulama menyatakan bahwa tindakan takhbib adalah dosa besar, tetapi pernikahan pasca rusaknya rumah tangga yang terdahulu yang dilakukan oleh mukhabbib dan mukhabbibat dengan orang yang digodanya, jika dilakukan dengan memenuhi syarat sah, tetap sah dengan keharaman. Ini seperti orang sholat tapi memakai baju, sarung, sajadah hasil merampok. Sholatnya sah, sedangkan baju dan lain-lain hasil curian haram.
Dalam ilmu hikmah, sholat orang seperti ini tidak menambah apa-apa kecuali hanya gerakan-gerakan sholat saja. Demikian juga pernikahan hasil tahbib, meskipun sah tapi di dalamnya tidak ada sakinah, mawaddah, dan rahmah. Karena tindakan tahbib bekerja sama dengan iblis dan pasukannya, maka tahbib atau menggoda suami orang ini masuk dalam sihir seperti yang kita bahas tadi. Dalam syarah Sunan An-Nasa'i Dakharul Akbah fi Syarhul Mustabah karya Al-Walawi mengutip qaulnya Imam An-Nawawi dan Asy-Syafi'i dalam kitab Asy-Syahadat dalam Mukhtasar Al-Muzani menyatakan dosa-dosa selain menyekutukan Allah dan membunuh tanpa hak adalah zina, liwat, yaitu hubungan sejenis, durhaka kepada orang tua, melakukan sihir, melakukan qazaf, muhsanat, yaitu menuduh wanita baik-baik sebagai berzina. Ini banyak dilakukan orang ya, qazaf ini. Ada orang yang kelihatan berpakaian tidak senonoh, kita tuduh berzina. Ada wanita yang tidak kita senangi, yang menurut kita tidak senonoh, kita tuduh berzina, padahal belum tentu. Ini namanya qazaf. Qazaf itu dosa besar. Yang lain adalah lari dari peperangan di hari peperangan. Yang terakhir adalah memakan riba. Lalu apakah berdosa seorang istri yang mengajukan gugatan cerai jika suaminya ingin menikah lagi? Jawabannya tidak, karena bahkan meminta cerai karena suaminya tidak ganteng saja, pendek misalnya, atau buruk rupa misalnya, tidak apa-apa. Ini pernah dilakukan oleh istri Sabit bin Qais. Inna imra'ata Sabit bin Qais atatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah Sabit bin Qais ma aibu alaihi fi khuluqin wala dinin walakinni akrahul kufra fil Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataruddina alaihi hadiqatahu. Qalat na'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbilil hadiqah wa talliqha tatliqah. Sabit ibnu Qais punya istri namanya Habibah binti Sa'al. Habibah binti Sa'al pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak suka mencela Sabit bin Qais, namun aku tidak suka durhaka kepada suami setelah masuk Islam." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya, kepada Sabit bin Qais?" Habibah menjawab, "Ya wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada Sabit bin Qais, "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia dengan talak satu." Riwayat ini dinyatakan dalam Sahih Bukhari dan Bulughul Maram. Ini menunjukkan kebolehan istri meminta cerai karena uzur yang tidak mengenakan istri. Uzur ini bisa berupa seperti yang dialami oleh istri Sabit bin Qais. Dia takut tak sanggup melayani suaminya dengan baik hanya karena wajah suaminya yang tak tampan, atau hal lain seperti masalah pribadi yang menyangkut urusan kasur dan sumur. Bisa juga uzur duniawi seperti jika suaminya hendak menikah lagi. Alasan istri harus begini, yaitu meminta cerai jika suaminya menikah lagi, dia dan anak-anaknya tidak nyaman. Alasan ini tidak bisa kita pahami mengada-ngada karena permasalahan rumah tangga orang tidak bisa kita paksakan sama dengan apa yang kita bayangkan. Bisa jadi di luar sana ada banyak masalah pribadi yang tidak mau diungkap, yang kerumitannya pun tidak bisa kita bayangkan. Itu pun diperbolehkan. Ingat, diperbolehkan bukan sunnah apalagi wajib. Artinya harus disadari bahwa daya rusak dari perceraian itu lebih hebat daripada bertahan dengan istri kedua atau istri ketiga dari suaminya. Karena tak semua anak dapat menerima masalah perceraian ini dengan baik-baik saja. Tak sedikit pula anak yang malu melihat ibu bapaknya bercerai. Tak sedikit juga anak yang karena malu ini mengalami hal-hal buruk. Sebelum saya akhiri pengajian ini, ada ayat yang berbunyi begini, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kalian takut tidak bisa berlaku adil, maka nikah satu saja. Dalam memahami ayat ini tidak bisa hanya yang tertulis saja, karena saat yang tertulis itu tertulis, maka harus ada pemahaman tabai atau pemahaman ikutan yang biasa disebut sebagai isyaratun nas. Jika seorang suami yang takut tidak bisa adil diperintahkan menikah satu saja, maka pemahaman isyarahnya adalah bahwa berlaku adil kepada istri itu diwajibkan atas suami kepada istri walaupun istrinya cuma satu. Contoh berlaku adil kepada istri adalah memberitahukan kepada istri jika ingin berpoligami. Maka dari ayat ini isyaratun nas yang lain adalah berpoligami sebaiknya memberitahukan kepada istri. Walaupun menikah lagi tanpa izin istri itu sah. Tapi jika suami tidak melakukan ini, dimungkinkan suami akan berbuat tidak adil kepada istrinya ini. Karena dusta sendiri adalah tindakan yang mencederai keadilan. Apakah kasus yang menimpa artis kemarin dan laki-laki itu merupakan takhbib? Menurut jumhur ulama, bahkan menurut ulama ahlul bait, takhbib itu harus dengan syarat, yaitu aghroha bi talabit talaq awit tasabbub fi. Menggoda atau merusak istri atau suami untuk meminta talak atau menalak suami atau istrinya, atau tindakan apapun yang menyebabkan terjadinya talak.
Dalam usul fikih ini memang agak bermasalah karena dalam usul fikih as-sabab atau sebab itu adalah apapun yang menyampaikan sesuatu kepada sesuatu yang lain dengan niat ataupun dengan tidak adanya niat. Ma yutawassalu bihi ila ghairihi. Seperti melempar bola dengan niat sepak bola. Lalu terkena anak kecil itu mati. Maka niatnya main bola itu tidak ada gunanya karena tetap dianggap pembunuhan meskipun pembunuhan tidak sengaja. Nah, artinya bukankah keduanya yaitu pembunuhan dan takhbib ini adalah sama-sama dosa besar yang merusak? Rancunya adalah jika masalahnya dibalik maka kesimpulannya akan berbeda. Misalnya gini. Apakah hukum seorang suami menikah lagi dengan teman istrinya tanpa pemberitahuan kepada istri? Hukumnya gimana hukumnya? Saya kira semua mazhab akan mengatakan nikahnya sah karena menikah lagi tak mensyaratkan izin istri. Walaupun sah, dengan pernikahan seperti ini si suami berdosa karena telah merusak rumah tangga yang telah dibangunnya. Yang kedua, seperti yang telah kita bahas tadi, si suami terbukti tidak adil dalam menjalankan ta'addud atau poligaminya. Artinya, tetap harus dengan niat merusak baru terjadi takhbib. Karena di lain kesempatan, kalangan ulama menyatakan bahwa seorang istri yang meminta talak karena suaminya menikah lagi adalah istri yang berdosa. Sementara istri Qais bin Sabit meminta cerai karena ketak nyamanannya dengan fisiknya Qais bin Sabit itu boleh meminta cerai. Dibolehkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Nah, apakah ini inkonsistensi? Tidak, karena yang satu meminta talak karena cemburu dan menolak poligami, yang lain meminta talak karena adanya uzur, yaitu buruk rupanya suaminya itu, yang membuatnya sangat bisa jadi akan menjadi istri yang durhaka. Artinya, talak yang terjadi dalam rumah tangga karena kehadiran orang ketiga belum tentu takhbib menurut jumhur ulama dan ulama ahlul bait. Bisa jadi hanya masalah poligami saja yang menyebabkan kecemburuan atau ketaknyamanan. Sedangkan definisi sebab dalam usul fikih tak lepas dengan adanya niat. Sebagaimana menikah harus adanya niat dan saksi-saksi, begitu takhbib harus dibuktikan bahwa ada takhbib di sana. Pertanyaannya adalah, kenapa melempar bola yang tidak diniatkan membunuh dianggap pembunuhan, sedangkan misalnya poligami yang menyebabkan talak tidak dianggap takhbib jika tidak ada niat takhbib? Jawabannya adalah karena poligami ada syariatnya dalam Islam. Melakukan syariat poligami yang hukumnya mubah diperbolehkan secara syariah, sedangkan melempar bola belum tentu ada hubungannya dengan syariat apapun. Belum tentu ada kaitan dengan mubah, halal atau haram. Anda makan misalnya yang melaksanakan syariat menjaga jiwa. Maksudnya Anda makan tuh niatnya memang menjaga jiwa kan, menjaga kesehatan dan lain-lain. Lalu setelah makan Anda malah sakit perut dan masuk rumah sakit. Maka sakitnya Anda ini tidak disebabkan karena Anda melaksanakan syariat makan ini. Makanya nggak apa-apa, melainkan Anda memakan makanan yang tidak sehat. Itu permasalahannya. Jadi bukan makan yang berdosa, melainkan kehati-hatian Anda yang merupakan kesalahan Anda itu. Sama dengan itu adalah poligami yang menyebabkan talak. Jika Anda berpoligami lalu istri Anda meminta talak, bukan melaksanakan syariat poligaminya yang salah, melainkan Anda sendiri yang salah ngukur diri itu. Anda salah karena Anda tak melakukan pesan ayat wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Jika Anda takut, maksudnya begini, Anda takut berarti Anda mengerti kondisi Anda lemah untuk berbuat adil. Jika Anda takut tidak bisa berbuat adil, maka beristri satu saja. Ayat ini warning keras kepada kita semua bahwa berbuat adil itu susah loh. Tak sembarang orang bisa melakukannya. Artinya di sini baik poligami maupun makan bukanlah sebab daripada talak dan kembung tadi, melainkan Anda sendiri yang salah. Gampangnya ngomong gini, istri satu saja belum tentu becus Anda, bahkan Anda tidak becus kok Anda mau poligami. Begitulah ceritanya. Karena beristri atau berkeluarga itu, berumah tangga itu bukan cuma sekedar istri aja, ada anak di sana. Anda becus nggak ngurus anak gitu loh. Anda ngurus istri dan ngurus anak belum tentu becus, dan malah tidak becus kok malah poligami. Begitu ceritanya. Andai ke perbuatan artis kemarin masuk dalam takhbib, adakah cara untuk bertobat? Jawabannya ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim." Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mintalah maaf kepada istri atau suami yang ditinggalkan gara-gara perbuatan Anda itu. Jika dimaafkan, bersyukurlah Anda karena Anda mendapatkan rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, jangan lelah untuk meminta maaf. Ada caranya dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 35, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira." Caranya gampang. Kirimkan dua perantara, dua penengah dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Kata Allah, yurida islaha, jika keduanya memang meniat islah, pasti ada
jalan keluar. Gitulah ceritanya. Dan terakhir, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.